Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan kita ada dalam acara sarapan. Kita akan menikmati firman Tuhan yang tiap-tiap hari selalu baru dalam kehidupan kita. Kita mau baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 2 dan seterusnya ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Baik, sampai di situ dulu ya. Peristiwa ini terjadi di kolam Bethesda ya. Kalau dilihat dalam kamus, arti Bethesda yaitu rumah kemurahan hati atau rumah anugerah. Tetapi saat itu kita melihat bahwa tempat ini dipenuhi oleh kumpulan orang-orang yang sedang sakit. Dikatakan tadi ada yang lumpuh, buta atau timpang dan mungkin penyakit yang lain ya. Dimana pada waktu itu ya Yesus datang ya. Pada saat itu Yesus datang bukan secara kebetulan. Yesus meninggalkan pelayanannya sebentar di Galilea untuk datang di Yerusalem, khususnya di kolam Bethesda. Bukan secara kebetulan, tetapi Yesus ingin menyatakan pertolongannya kepada seseorang yang dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa 38 tahun ada orang yang lumpuh dan sangat memerlukan pertolongannya. Bapak Ibu sekalian, Yesus datang kepada si lumpuh itu dan matanya tertuju kepada orang ini dengan pandangan yang penuh kasih. Tuhan mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Maukah engkau sembuh? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Pertanyaan yang luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan pertanyaan yang basa-basi atau pertanyaan yang nadanya menghina, bukan ya. Tetapi pertanyaan yang dalam, karena Yesus ingin mengetahui motivasi, ingin mendapatkan sesuatu dari pertanyaan itu dari orang yang akan ditolongnya. Karena dengan pertanyaan ini Tuhan rindu ya. Tuhan rindu melihat motivasi bagi orang ini yang akan disembuhkan. Karena ketika Tuhan bertanya kepada kita, "Maukah engkau sembuh?" Tentu ya secara harafiah orang itu memang ingin ya, sudah bertahun-tahun dia merindukan satu kesembuhan. Tapi Tuhan bukan hanya melihat itu. Tuhan memikirkan suatu perubahan yang terjadi dalam hidup kita ya, dalam hidup orang lumpuh ini. Tuhan rindu bahwa dengan kondisi ini, siapkah orang itu berubah ketika Tuhan menyatakan pertolongannya. Banyak orang mau disembuhkan, tetapi mungkin tidak mau mengalami satu perubahan hidup. Banyak orang ingin mendapatkan berkat dan diberkati, tetapi mungkin tidak mau Tuhan menguasai hidupnya dan tinggal dalam hidupnya. Satu pertanyaan yang juga ditanyakan Tuhan dalam hidup kita, apa motivasi kita mengikut Tuhan Yesus? Apa kita hanya rindu mendapat berkat-berkatnya, tetapi tujuan kita yang utama yaitu kita ingin menjadi seperti Yesus. Dengan apa? Dengan hidup sepenuhnya bergantung kepada Dia. Lalu hal yang kedua, mengapa banyak orang datang ke Bethesda?
karena orang-orang ini rindu untuk mendapatkan mukjizat kesembuhan. Karena menurut cerita ya, di kolam ini kalau malaikat itu turun menggoncangkan air, maka orang berebutan untuk datang, untuk masuk, dan siapa yang cepat pasti dia akan disembuhkan. Di dalam dunia ini kita tidak terlepas dari apa yang namanya kesulitan atau penyakit apapun, terutama saat ini ya, kita digegerkan oleh corona ya, satu penyakit yang katanya ya tidak akan pernah hilang, tapi masih ada terus. Nah, di dalam dunia ini kita tidak lepas dari kesulitan dan penyakit. Semua ingin buru-buru lepas dari sakit, dari kesulitan, maka banyak orang berburu ya, istilahnya berburu dokter yang terbaik, obat yang terbaik, tempat mana terbaik untuk mereka mendapatkan kesembuhan atau kelepasan. Sehingga kita melihat bahwa kolam Bethesda ini akhirnya menjadi satu tempat yang dikultuskan ya, tempat di mana banyak orang datang, tetapi mungkin dengan kerinduan yang kurang tepat ya. Tapi kita melihat bahwa akhir-akhir ini ya, di zaman akhir ini kita banyak melihat orang mengkultuskan sesuatu, mungkin pemimpin gereja ya, mungkin suatu gereja atau ajarannya ya. Banyak orang berkata, saya disembuhkan oleh pendeta itu ya, tetapi itu salah, itu tidak tepat. Berarti kita telah mengkultuskan seseorang ya. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes pada Kisah pasal 3, ketika Petrus dan Yohanes melalui kuasa nama Tuhan Yesus Kristus ya, menyembuhkan seorang lumpuh juga. Bahkan Petrus dan Yohanes diikuti semua orang yang ada di situ, mungkin dielu-elukan. Petrus dan Yohanes mengatakan, bukan aku ya, bukan aku. Mengapa kamu memandang aku seperti itu? Memandang aku hebat. Bukan aku, tetapi Tuhan Yesus. Selayaknya kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, bukan pada suatu tempat, bukan pada suatu seseorang yang mungkin kepandaiannya lebih ya, tetapi kita mau belajar untuk bergantung kepada Tuhan Yesus, untuk melihat Tuhan Yesus yang adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yaitu orang ini yang 38 tahun ingin kesembuhan ya. Hidupnya terobsesi dan hanya fokus pada satu hal, yaitu sembuh. Setelah sembuh, seharusnya ia harus mandiri. Kalau sebelumnya ia bergantung kepada orang lain untuk menolongnya, ia siap harus mengalih keubahan menjadi ciptaan yang baru. Seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian kita melihat di ayat 7. Saya bacakan di ayat 7. Ayat 6 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ketika ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia perkataan Yesus yang dalam. Dan ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku ya.
Dia berkata, Tuhan, tidak ada orang lain yang menolong aku. Orang buta ini, orang lumpuh ini hanya konsen pada satu hal, yaitu tidak ada orang yang membantu dia. Seharusnya ia sadar bahwa tidak mungkin dapat disembuhkan oleh apapun, karena kita tahu ya, orang yang lumpuh ya, dibandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin buta dan timpang yang masih bisa bergerak ya, itu pasti akan lebih cepat sampai ke kolam Bethesda. Tetapi bagaimana dengan orang lumpuh? Dia membawa dirinya sendiri aja tidak bisa ya, mungkin berdiri dia tidak bisa. Kalau misalkan dia ngesot, dia pun akan tertinggal dengan orang lain ya. Jadi ia seolah-olah mempersalahkan situasi yang terjadi di sekitarnya. Tidak ada orang yang menolong aku, Tuhan ya. Tidak, dia menyalahkan situasi yang ada dan mengasihani diri sendiri. Maka ya, kita pun sering demikian, Bapak Ibu Saudara ya. Di saat sesuatu terjadi dalam hidup kita ya, mungkin kadang kita menyalahkan situasi yang ada, apalagi situasi saat ini dengan dampak yang begitu meluas, baik perekonomian maupun kesehatan ya. Selayaknya kita tidak menyalahkan situasi yang ada ya. Di dalam dunia ini mungkin ya, kita tidak dapat lepas dari situasi yang sulit ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan kuasanya kepada orang ini ya. Dia rindu mengetahui sampai di mana motivasi orang ini di dalam ketika Tuhan Yesus menawarkan satu pertolongan. Kita harus mencari Tuhan Yesus yang adalah sumber dari kesembuhan, sumber dari segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyalahkan hal-hal yang lain di lingkungan kita, tetapi kita mau mengkoreksi diri kita. Kita perlu mencari Tuhan Yesus yang adalah sumber dari kesembuhan. Lalu di ayat yang ke-8, kita bacakan ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sudah jangan memikirkan situasi atau hal yang sulit di sekitarmu, tetapi bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ia kemudian mengangkat tilamnya dan berjalan begitu saja ya. Ia meresponi apa yang ditawarkan Tuhan ya. Tetapi ada satu hal di sini Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita-cerita yang lain, ketika orang mendapat mukjizat dari Tuhan Yesus ya, pasti ia berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, bahkan mengikut Tuhan Yesus. Tetapi apa yang diperbuat dengan orang ini? Dia tidak meresponi pertolongan Tuhan itu dengan berterima kasih, bersyukur, memuliakan Allah. Seperti dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk ya. Ternyata orang ini meninggalkan Tuhan Yesus begitu saja. Dia berjalan ke sana kemari ingin menunjukkan kesembuhannya. Dia lupa bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ketika doa-doa kita terjawab, kita tidak berhenti pada apa yang Tuhan berikan, apa yang selanjutnya kita kerjakan. Padahal hidup ini bukan hanya sembuh, hidup ini bukan hanya diberkati, tetapi hal yang lebih lagi, yaitu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan keubah hidup yang Tuhan berikan, yaitu dengan menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Itulah yang
Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mau pagi hari ini ya, melalui cerita ini, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, ada satu keubah hidup ya. Kita menjadi manusia yang baru, keubahan hidup yang betul-betul nyata dipandang oleh orang lain. Bagaimana gaya hidup kita yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Hal kedua yaitu fokus kepada Tuhan. Dan ketiga yaitu bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi tetangga-tetangga kita. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Ia memberikan berkat-berkatnya. Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini renungan yang dapat saya sampaikan, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.